Ciri-ciri dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah, jika Allah sebutkan dalam firman-Nya atau Nabi Muhammad dalam sabdanya ancaman azab yang sangat pedih atau penyebutan neraka sekaligus, seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok orang yang tidak pernah akan Allah lihat nanti di hari kiamat. Tidak Allah akan ajak bicara dia, tidak Allah sucikan dia, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Perhatikan pada poin terakhir, azab yang sangat pedih. Ada ancaman dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ini contoh, yakni dosa besar. Juga jika ada had atau hukuman tertentu, maka itu juga ciri-ciri dosa besar. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." An-Nur ayat 2. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Ada had, ada hukuman tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini untuk para pezina yang bujang ya, bukan orang yang sudah menikah. Yang ketiga, jika disebutkan laknat dalam firman atau dalam sabda. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang bersalah. Allah melaknat orang yang merubah batas atau pancang tangan. Ada laknat, ciri-ciri dosa besar. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau misalnya perbuatan tertentu diancam atau ada penyebutan kefasikan pada pelakunya, disifati dengan kefasikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Dari sini kita tahu bahwasanya jika pelaku perbuatan tertentu diancam dengan sifat kefasikan, berarti ini dosa besar. Kedua, jika disebutkan laknat, berarti perbuatan itu dosa besar. Jika disebutkan had atau hukuman tertentu, maka ini dosa besar. Dan jika ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri-ciri dosa besar yang harus kita hindari. Walaupun misalnya ada sebagian dosa yang tidak ada tandanya dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kayak kata para ulama, dilihat dari imbas perbuatannya. Jika imbas dari perbuatan tertentu kemudian menghasilkan kemadaratan yang besar, makanya dosa besar. Contoh misalnya, mengencingi Ka'bah. Tidak ada dalam firman, tidak ada dalam sabda. Tapi coba dilakukan, maka dia akan mendapatkan madarat yang sangat mengerikan sekali. Mungkin orang satu dunia mukulin dia. Bahkan mungkin bunuh dia. Kenapa? Ngencingin Ka'bah. Kiblatnya kaum muslimin. Memang tidak ada cirinya dalam firman atau sabda. Tapi hasil dari perbuatan dia menghasilkan kemadaratan yang luar biasa.